Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang diberkati, doa dan harapan kita semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Mari tetap optimis menjalani hari baru. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Jemaat yang diberkati, kita kembali dalam renungan pagi Kemi Kanaan Medan Selatan di hari ini, Jumat 27 Februari 2026. Mari siapkan hati, kita akan mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari baru ini. Terpujilah Engkau yang telah memberkati malam istirahat kami. Dan hari ini kami memulai hari baru dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari Mika pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan, saya fokus hanya di ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan Allah penyelamatku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Tema firman Tuhan, menanti dengan aktif. Menanti dengan aktif. Jemaat Tuhan, Mika pasal 7 ayat 7 ini adalah sebuah ungkapan iman yang paling kuat di tengah kehancuran moral dan sosial yang digambarkan pada pasal-pasal sebelumnya. Mika memilih untuk memalingkan pandangannya dari masalah yang ada dan fokus kepada Tuhan. Dikatakan pada bagian ini, tetapi aku hendak. Tetapi ini bicara tentang sebuah keputusan pribadi dari Mika di tengah kekacauan yang ada. Tetapi aku ini menunjukkan sebuah sikap yang kontras dari Mika di masa ketika masyarakat penuh dengan ketidakjujuran. Orang-orang terdekatnya, bahkan para pemimpin, tidak bisa dipercaya. Dan keluarga saling bermusuhan. Dapat kita lihat itu di ayat sebelumnya 5-6. Namun Mika membuat keputusan sadar untuk tidak ikut arus. Sekali lagi, untuk tidak ikut arus. Kita belajar dari kisah ini, iman seringkali adalah keputusan untuk menjadi berbeda. Ketika lingkungan sekitar kita sedang tidak baik-baik saja, kita harus berani berbeda. Itulah yang dikatakan oleh tema, bukti dari kita menanti kedatangannya dengan aktif. Kita harus berani berbeda. Yang kedua, berani fokus menengadah. Menengadah berarti mengalihkan pandangan dari masalah di bumi ke arah Bapa Surgawi. Jika kita hanya melihat ke sekeliling, apa yang masalah yang ada di dunia ini, atau bahkan mungkin ke dalam diri kita, yang sering ada adalah kekhawatiran demi kekhawatiran. Kita malah menjadi orang yang pesimis, bahkan bisa putus asa. Nah, sekarang kemana arah pandangan kita saat ini? Kemana arah pandanganmu saat badai itu datang? Menengadah bukan berarti mengabaikan realita yang ada, bukan berarti demikian. Tapi mengakui adanya otoritas yang lebih tinggi daripada masalah yang sedang kita hadapi. Dan bagian yang ketiga, menanti dengan aktif, kita sedang berharap. Dalam beberapa terjemahan disebut di situ menunggu. Tapi menunggu yang dimaksud adalah bukan berarti berdiam diri saja. Bukan tindakan yang pasif. Ini adalah penantian yang penuh dengan keyakinan bahwa Allah adalah Sang Penyelamat. Mika tidak mencari solusi instan. Ia mencari Allah. Jemaat terkasih, mari menanti dengan aktif. Menanti dengan aktif, kita berani berbeda. Menanti dengan aktif, kita menengadah, memandang kepada Dia dengan penuh pengharapan. Menanti dengan aktif, kita percaya bahwa Sang Penyelamat pasti akan menolong kita. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berilah kami kekuatan ya Tuhan, agar di dalam situasi kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang demikian, kami mau menanti kedatangan Kristus, menanti dengan iman yang aktif.
Menanti dengan iman yang aktif kami harus berani berbeda dengan dunia ini. Menanti dengan iman yang aktif kami menengadah kepadamu, menyadari keterbatasan kami, bahwa kami tahu di dalam Engkau ada jalan keluar. Kami serahkan segala aktivitas kami satu hari ini, agar hari ini apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Berkati anak-anak kami sepanjang satu hari ini, biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati masa depan mereka, tumbuh kembangnya, sehat secara fisik, sehat secara psikis. Mereka bertumbuh, spiritualitasnya terus bertumbuh lewat keteladanan kami sebagai orang tua. Sehingga anak-anak kami, keturunan kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Pagi ini kami menaikkan syukur atas ulang tahun jemaat Tuhan bertambahnya usia. Jemaat Tuhan ada Amang Jonggara Hutajulu. Hari ini usianya genap 56 tahun. Ada Anju Michael Silitonga. Hari ini genap usianya 32 tahun. Bapa berkatilah mereka. Bertambah usianya, bertambahlah kesehatan, bertambah sukacita, bertambahlah hati yang takut akan Tuhan. Biar apa yang mereka pikirkan dikerjakan tangannya, Engkau membuatnya berhasil. Pagi ini kami terus membawa kepadamu jemaatmu yang mengalami kelemahan tubuh. Ada Amang Arifin Nababan beserta dengan Inang. Ada Amang Markus Yahaan. Ada Inang Hinsa Tambunan. Ada Inang Nyonya Opung Kevin Boruhuta Uruk. Bahkan jemaatmu yang lain yang dalam kelemahan tubuh siapapun mereka, Tuhan, mohon belas kasih-Mu lawat setiap mereka. Berkati makanan, minuman, dan obat yang dikonsumsinya. Berkati keluarga yang merawatnya. Berkati udara yang dihirupnya. Menjadi perpanjangan tangan-Mu lah untuk mengangkat segala penyakit, menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan kami seluruhnya, para pelayan di GMI Kanan Medan Selatan. Kami para pendeta, majelis dan les speaker, guru-guru sekolah minggu, tim ibadah sesi 1, petugas proyektor, petugas kebersihan, bahkan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan. Bapak, apapun yang kami lakukan, sekecil apapun itu, biarlah itu merupakan buah dari iman kami, menjadi penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.